Bab 1685. Apa semua orang terkejut dengan hal ini? Ketika Roni pertama kali mendapat berita itu, Roni segera pergi ke rumah keluarga Salim dengan hanya 2 pengawalnya yang bersamanya dan sangat terburu-buru, sehingga Roni tidak mendapat kesempatan untuk memberitahu ayahnya. Selain itu, Roni mengira ini hanyalah masalah kecil dan tidak ingin mengingatkan Bos Selatan tentang hal ini. Oleh karena itu, tidak ada satupun tetua, bahkan Bos Selatan sendiri yang mengetahui keberadaan Roni sampai sekarang. Mereka akhirnya menyadari bahwa bukan hanya keluarga Basuki yang mendapat masalah, tetapi bahkan Roni pun menuai konsekuensinya dengan ditangkap oleh organisasi Drakmar. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka akan hal ini. Apakah kamu mengatakan bahwa Roni ditangkap oleh organisasi Drakmar? Apakah itu benar? Tuntut Bos Selatan, tatapannya sedingin es. Iya benar, gumam penjaga kelima, tenggorokannya kering dan serak. Dasar bodoh tak berguna. Aku menugaskanmu untuk menjaga Roni dengan nyawamu. Namun kamu membiarkan organisasi Drakmar membawanya pergi. Apa gunanya aku merekrut kalian berdua? Bos Selatan sangat marah mendengar hal ini. Dengan sapuan lengannya, Bos Selatan mengirimkan gelombang energi yang sangat kuat ke arah mereka. Warna wajah penjaga memudar, tetapi tak satupun dari mereka berani mengelak. Sebaliknya, mereka menyaksikan dengan ketakutan saat mereka menyalurkan energi mereka yang sebenarnya untuk melindungi organ vital mereka dan membiarkan serangan Bos Selatan menyerang tubuh mereka. Gedebuk-gedebuk, dengan bantingan yang keras, kedua penjaga itu terdorong mundur dari benturan, mengeluarkan seteguk darah, dan mendarat di tumpukan barang-barang yang tergeletak beberapa meter jauhnya. Untungnya mereka berdua adalah praktisi bela diri yang terlatih di tahap semi yang munah. Jika tidak, mereka akan terbunuh seketika oleh serangan Bos Selatan. Kemudian tanpa ragu sedikit pun kedua penjaga itu berlutut, menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuh mereka. Mohon maafkan kami, Tuan. Organisasi Drakmar sebenarnya tidak bermaksud untuk membawa pergi Tuan Muda Broto. Tetapi pria yang bernama Iwan Gusnadi itu meyakinkan mereka untuk berubah pikiran. Pada akhirnya mereka bersikeras untuk menangkapnya. Dan bahkan membawanya kembali ke markas mereka dengan dalih sebuah interogasi sederhana. Kedua penjaga itu menjelaskan, Iwan Gusnadi, dia lagi. Bos Selatan sangat marah, namun apa yang didengarnya selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Tuan, ada hal penting lain yang harus Anda ketahui. Sebenarnya orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Gublar bukanlah keluarga Salim, melainkan Iwan sendiri. Iwan adalah orang yang memberitahu keluarga Gublar tentang hal ini dan melakukan intervensi. Charlie menyela. Apa itu juga perbuatannya? Seberapakah kuat orang ini? Bos Selatan hampir meledak marah saat mendengar hal ini. Bos Selatan gagal untuk mengakui Iwan sebagai ancaman dan berpikir bahwa Iwan tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tetapi sekarang rencana Black Mamba untuk membunuh Iwan tidak hanya gagal, bahkan rencana Charlie untuk membantu garis keturunan kedua keluarga Salim naik ke kekuasaan pun terganggu. Tak hanya itu, bahkan penangkapan Roni oleh organisasi Drakmar pun dikaitkan dengan Iwan. Tidak peduli seberapa keras Bos Selatan berusaha, Bos Selatan tidak dapat memahami bagaimana orang seperti Iwan Gusnadi berhasil menggagalkan rencananya berulang kali. Ini sangat mencengangkan sehingga jika Bos Selatan tidak mendengarnya dengan kedua telinganya sendiri, Bos Selatan tidak akan pernah mempercayai kebenarannya. Bab 1686.
Tuan, dia bukan siapa-siapa dan saya dengan senang hati akan menangkapnya untuk Anda. Tiba-tiba seorang pria kekar yang duduk di barisan depan berdiri. Dia tidak lain adalah penjaga keempat. Dasar bodoh, Bos Selatan masih marah atas penangkapan putranya. Bos Selatan lalu memukul lengan kursinya begitu keras sehingga kayunya pecah, membuat serpihan kayu berterbangan di udara. Bos Selatan masih menjadi salah satu orang terkuat di wilayah selatan, sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Sudahlah, mari kita tidak membicarakannya lagi. Kita bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambil setelah Roni dibebaskan. Bos Selatan menyatakan rencananya saat kilatan kebencian melintas di matanya. Meskipun Bos Selatan memendam kebencian terhadap Iwan dan hanya ingin membunuhnya saat itu juga, Bos Selatan yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Iwan kapan saja dan tidak terburu-buru untuk melakukannya. Lagi pula Iwan bukan siapa-siapa dari kota Jogja. Selain itu, Bos Selatan yakin kedua pengawal naga emas telah menangkap Roni hanya untuk memberinya peringatan. Begitu Roni menetap, organisasi Drakmar pasti akan melepaskannya dalam beberapa hari karena tahu betapa kuatnya pengaruhnya. Jika Bos Selatan ingin menyingkirkan Iwan, organisasi Drakmar akan terus menahan Roni begitu mereka mencium baunya. Ini tidak menguntungkannya dan karena itu Bos Selatan memutuskan akan lebih baik menjaga Iwan begitu Roni kembali dengan selamat. Namun Bos Selatan terlalu meremehkan Iwan. Iwan bukan hanya seorang penjaga naga platinum di antara organisasi Drakmar, tetapi tanpa sepengetahuannya, Anto dan Harun telah menangkap Roni atas perintah Iwan. Jika Bos Selatan mengetahui hal ini, Bos Selatan tidak akan ingin menyingkirkan Iwan dengan cara apapun. Selama 2 hari berikutnya, Iwan fokus pada pemulihannya dan akhirnya kembali bekerja di Mustika Ratu Group. Dengan bantuan Tari, Iwan berhasil menciptakan kembali model bisnis dan produk yang sama dengan kantor pusat di Jogja dan berhasil meluncurkan lini produksi agar roda dapat berjalan. Di sisi lain, keluarga Salim memiliki 2 perusahaan farmasi, salah satunya dijual kepada Iwan dan akhirnya menjadi cabang dari grup Bio Farma, sedangkan yang lainnya milik keturunan garis keturunan kedua keluarga Salim. Kini setelah keturunannya diusir, Panuwun memberi seluruh keluarga mereka 4,4 triliun untuk memulai hidup baru, sebagian besar karena mempertimbangkan ikatan keluarga mereka. Setelah mendapatkan uang, Rik menawarkan perusahaan farmasi tersebut, lalu meninggalkan kota bersama keluarganya, berniat memulai hidup baru di tempat baru. Keluarga Salim mencari nafkah dari memproduksi jamu dan perusahaan farmasi bukanlah sumber pendapatan utama mereka. Oleh karena itu, Panuwun memutuskan untuk menghadiahkan perusahaan farmasi kedua kepada Iwan sebagai rasa terima kasih atas bantuannya. Mengingat betapa bergunanya perusahaan farmasi kedua di masa depan, Iwan memutuskan untuk tidak menolak tindakan baik Panuwun. Namun mengetahui bahwa keluarga Salim telah mengalami pukulan besar terhadap keuangan mereka akibat kejadian baru-baru ini, Iwan memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut dengan harga pasar. Sekarang, setelah mereka memiliki 2 perusahaan farmasi, Iwan dan Yuni memutuskan untuk mengalihkan bisnis mereka dari Jogja ke Yanbei. Perusahaan awal mereka berada di Jogja akan menjadi kantor pusat sementara mereka memindahkan bisnis grup Bio Farma ke Yanbei. Dengan begitu mereka dapat menggunakan perusahaan farmasi kedua sebagai jalur produksi pil dan obat-obatan alkimia mereka. Dengan demikian model bisnis baru grup Bio Farma pun terbentuk. Bab 1687.
Malam itu, Iwan dan para gadis mendiskusikan masalah perusahaan saat makan malam. Iwan, wilayah selatan adalah tempat yang sangat besar dengan banyak persediaan pil alkimia. Sedemikian rupa sehingga batch pertamamu mulai habis. Bukankah kamu seharusnya bersiap-siap untuk membuat gelombang kedua? Yuni mau tidak mau bertanya. Ya, aku memang bermaksud melakukan itu, tapi keluarga Salim tidak bisa memenuhi permintaanku akan jamu, jawab Iwan sambil mengerutkan kening. Iwan sangat mahir dalam alkimia sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat gelombang kedua. Namun keluarga Salim mempunyai persediaan jamu yang terbatas dan Iwan sudah menghabiskan hampir semua jamu 3 abad dan jamu 5 abad. Hanya beberapa hari sejak dorongan penjualan, mempertimbangkan kejadian baru-baru ini yang terjadi, keluarga Salim belum mendapatkan ramuan herbal kedua. Dan karena itu tidak mungkin Iwan bisa memproduksi pil baru. Tidak apa-apa, saya yakin keluarga saya telah mengumpulkan banyak tanaman herbal. Jadi saya selalu dapat menelpon kakek nanti dan memintanya mengirimkannya dalam beberapa hari. Maka kamu akhirnya bisa membuat pil baru, kata Yuni sambil tersenyum. Ya, sepertinya itu ide yang bagus. Iwan merasa senang mendengarnya, tetapi tiba-tiba Iwan teringat sesuatu. Hei, karena aku akan kembali ke Jogja besok, kenapa aku tidak mengambil tanaman herbal darinya dan membawanya kembali ke sendiri? Dengan begitu, kita tidak perlu merepotkannya, kata Iwan setelah berpikir beberapa lama. Kamu ingin kembali ke Jogja untuk membeli tanaman obat? Bukankah itu kerumitan yang lebih besar? Yuni merasa kaget mendengarnya. Tidak, jamu bukanlah alasan utama saya untuk kembali. Saya akan kembali membantu kakek Jeremy dengan energi si poinnya. Basis kultivasinya telah dilumpuhkan oleh Utaram. Iwan menjelaskan, buah malaikat mampu merekonstruksi sirkulasi internal, dan itulah salah satu alasan yang mendorongnya untuk datang ke Yande, yaitu untuk menemukan buah malaikat untuk kakek Jeremy. Sekarang setelah Iwan mendapatkan buah malaikat, Iwan harus kembali ke kota Jogja untuk menyerahkannya kepada kakek Jeremy. Oh, begitu. Yuni dan yang lainnya tersentak saat menyadarinya. Tidak perlu itu, Iwan. Aku sudah memberitahu kakek tentang hal ini melalui telepon sore ini. Jadi, dia dan ayahku akan datang besok untuk mengambilnya. Kamu tidak perlu melakukan perjalanan khusus hanya untuk mengirimkannya, kata Tari sambil tersenyum. Kakak Jeremy dan Om Lukas akan datang besok? Iwan terkejut mendengarnya. Ya, keluarga Lestari dan keluarga Salim telah kehilangan kontak sejak ibuku meninggal. Jadi selain datang untuk meminta bantuanmu, kakekku bermaksud mengunjungi kakek Panuwun untuk melihat apakah kedua belah pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka. Tari menjelaskan mau tak mau dia menjadi sedih saat menyebut mendiang ibunya. Oh begitu, itu masuk akal, jawab Iwan. Karena kakek Jeremy akan datang ke wilayah selatan, itu berarti Iwan tidak perlu melakukan perjalanan tambahan ke kota Jogja. Sedangkan untuk ramuan herbal, Iwan bisa meminta keluarga Kusumo untuk mengirim anak buahnya membawa ramuan yang dia butuhkan. Ya, karena kita sudah selesai berdiskusi tentang pekerjaan dan sudah menyelesaikan makan malam kita, ayo istirahat lebih awal dan berlatih. Rina berkicau. Rina selalu bersemangat untuk berlatih dan menjadi yang paling berdedikasi di antara semuanya. Ya, ayo kita pergi. Iwan pun mengangguk. Iwan telah menghadapi begitu banyak lawan yang kuat akhir-akhir ini, sehingga Iwan menyadari betapa jauh tertinggalnya dia. Karena itu, Iwan memutuskan untuk mengintensifkan pelatihannya dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dengan itu, kelompok tersebut membubarkan diri dan kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. Bab 1688. Sementara di keluarga Liberton, pada saat ini ada
Crowley sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua dan keturunan langsung keluarga Liberton. Sejak Willy dilumpuhkan oleh Iwan dan Wade terluka parah oleh orang yang sama, keluarga Liberton berusaha untuk tetap bersikap low profile untuk saat ini dan menahan keinginan untuk membalas dendam. Namun mereka tidak melakukannya karena kerendahan hati, tapi mereka punya alasan lain. Alasan yang pertama adalah Willy dan Wade belum pulih dari cedera mereka dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk istirahat. Alasan yang kedua, sejak upaya penjualan sebagian besar keluarga kuno di wilayah selatan, secara keliru berasumsi bahwa keluarga Salim memiliki hubungan dengan keluarga Gumelar, dan keluarga Liberton tidak terkecuali. Mengingat keluarga Gumelar berada di pihak keluarga Salim, dan karena Iwan adalah kerabat jauh keluarga Salim, tidak ada keluarga Liberton yang berani membalas dendam sebanyak yang mereka inginkan. Namun mereka mendengar bahwa keluarga Salim telah mengalami perselisihan internal 2 hari yang lalu, yang tidak hanya mengakibatkan garis keturunan kedua diasingkan dari keluarga, tetapi sebagian besar praktisi bela diri ulung juga telah diusir atas nama pengkhianatan. Meskipun Panduan telah berusaha untuk menahan berita ini, keluarga Liberton adalah salah satu pesaing terbesar keluarga Salim, dan karenanya sangat waspada dalam segala hal yang berhubungan dengan keluarga Salim. Tidak mungkin keluarga Liberton tidak mengetahui hal ini. Setelah mendengar berita tersebut, keluarga Liberton merasa gelisah dan mulai berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Inilah alasan Crowley mengadakan pertemuan keluarga. Ayah keluarga Salim sedang bertarung satu sama lain dan mengalami pukulan telak pada pertahanan mereka. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menjatuhkan mereka. Wade menyatakan sambil berdiri, kelapan kebencian melintas di matanya saat Wade mengatakan hal ini. Keluarga Salim sama seperti mereka mencari nafkah dengan menjual jamu, dan karena itu mereka selalu saling serang. Keluarga Salim dulunya memiliki 2 praktisi bela diri di tahap awal alam Augana, yang menempatkan mereka kira-kira setara dengan keluarga Liberton. Inilah sebabnya mengapa kaum Liberton tidak pernah berani menyakiti mereka. Namun sekarang sebagian besar garis keturunan kedua dan kemudian ahli bela diri mereka diusir dari keluarga. Pertahanan keluarga Salim telah melemah hampir setengahnya, dan sekarang sama sekali bukan tandingan keluarga Liberton. Jika kaum Liberton mengambil kesempatan untuk menyerang, hal ini tidak hanya akan memungkinkan mereka untuk menyingkirkan musuh lama mereka untuk selamanya, tetapi mereka juga dapat membalas dendam pada Iwan atas apa yang telah Iwan lakukan kepada Willy dan Wade. Rasanya seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ya, ketua benar. Tuan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita tidak mungkin duduk-duduk dan menunggu yang lain datang seperti ini. Para tetua bergumam setuju. Bernyanyi di antara mereka sendiri dalam kegembiraan seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Ya, kamu benar, tapi keluarga Salim bersahabat dengan keluarga Gumelar sekarang. Bagaimana jika keluarga Gumelar memutuskan untuk terlibat? Haruskah kita benar-benar menyerang para keluarga Salim? Ini sama sekali tidak akan membawa hasil yang baik bagi kita. Crowley menjawab dengan ekspresi sedih. Keluarga Salim adalah musuh bebuyutan mereka, dan dia juga ingin menyingkirkan mereka untuk selamanya. Namun mau tak mau, Crowley merasa khawatir tentang seberapa dekat keluarga Salim dan keluarga Gumelar. Para tetua terdiam setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa Crowley benar. Jika mereka menyerang keluarga Salim pada saat ini, keluarga Gumelar mungkin akan turun tangan. Dan menyerang keluarga Gumelar sama saja dengan mencoba bunuh diri. Bab 1689. Kamu tidak perlu khawatir, kakek. Saya punya ide. Tiba-tiba Willy berdiri. Meskipun Willy hampir dilumpuhkan oleh Iwan terakhir kali mereka bertemu, Willy telah pulih dengan baik selama periode istirahat ini.
dan mulai mendapatkan kembali fungsi kakinya. Meskipun gaya berjalannya masih sedikit goyah-goyah. Ide apa itu? Aku mendengarkan. Crowley dan para tetua lainnya menoleh untuk menatap Willy. Ya, aku yakin kalian semua pernah mendengar tentang si kembar cantik dari wilayah selatan, yaitu Yuni Kusumo dan Tari Lestari. Kebetulan kedua wanita ini dekat dengan Iwan Busnadi. Nah, jika kita berhasil menangkap mereka, kita bisa menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Iwan dan keluarga Salim ke dalam perangkap kita. Dan kemudian kita akan melampiaskan amarah kita yang masuk akal. Dan keluarga Gumlar bahkan tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Mereka sampai semua terlambat. Willy menjelaskan rencananya dengan penuh rasa bermusuhan. Ya, itu dia yang bagus. Wajah mereka berseri-seri dalam kegembiraan. Dan kegembiraan atas rencana luar biasa ini. Ada satu aturan penting yang selalu ditegakkan di dunia persilatan, yaitu seseorang tidak boleh menyerang pihak lain begitu saja, kecuali ada alasan yang sah untuk melakukannya. Keluarga Gumlar adalah keluarga paling kuat di antara semua keluarga kuno di wilayah selatan. Dan tentu saja mereka menjunjung standar tinggi dan merupakan orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Jika keluarga Liberton menyerang keluarga Salim, keluarga Gumlar mempunyai alasan untuk membela keluarga Salim dan membalas. Namun jika keluarga Liberton memikat Iwan dan keluarga Salim ke wilayah mereka, segalanya akan berubah. Mereka mempunyai hak untuk membalas penjajah mereka karena melakukan pelanggaran, dan tidak ada orang lain yang tidak menyukai hal ini, karena hal itu mematuhi hukum dunia persilatan. Keluarga Gumlar yang sangat melindungi status dan integritas mereka, bahkan tidak akan bermimpi untuk membela keluarga Salim, agar mereka tidak dituduh melakukan invasi. Bahkan jika keluarga Gumlar bersedia melakukannya, hal ini tidak hanya akan mencoreng nama mereka, tetapi organisasi Drakmar akan diperingatkan akan hal ini. Dan keluarga Gumlar akan menuai konsekuensi dari upaya menyerang keluarga lain tanpa alasan. Kesimpulannya, selama keluarga Liberton menemukan landasan moral yang tinggi, keluarga Gumlar tidak akan berani campur tangan. Juga dari apa yang kudengar, Iwan adalah satu-satunya yang mengandalkan cabang grup Bio Farma. Dan jika kita menyingkirkan Iwan dan para keluarga Salim, grup Bio Farma pasti akan jatuh ke tangan kita. Willy menambahkan, karena Iwan tetap berada di pinggir lapangan selama ini, tidak banyak yang tahu bahwa Iwan adalah presiden sebenarnya dari grup Bio Farma. Namun Willy berbeda. Willy dan Iwan terlibat konflik ketika Iwan pertama kali mencoba membeli sebuah perusahaan farmasi bersama Tari dan Yuni. Sehingga Willy dapat dengan mudah menggabungkan keduanya. Dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Iwanlah adalah dalang di balik semuanya. Oleh karena itu, grup Bio Farma kemungkinan besar adalah aset pribadi Iwan. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Salim. Jika keluarga Liberton bersikeras untuk melawan keluarga Salim sendirian, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi satu-satunya cara untuk mencuri grup Bio Farma adalah dengan menyingkirkan Iwan untuk selamanya. Ini hanyalah salah satu alasan Willy ingin sekali mengalahkan Iwan. Inilah orang yang telah melumpuhkannya dan dia bermimpi sepanjang hari untuk membalas dendam. Grup Bio Farma? Ya, itu adalah sesuatu yang ingin kami lakukan. Crowley dan para tetua lainnya menjadi gembira ketika mereka mendengar hal ini. Awalnya pandangan mereka setuju pada keluarga Salim, tetapi sekarang setelah mendengar apa yang disarankan Willy, mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka kepada Yuan. Mereka mengetahui pentingnya dan potensi bisnis grup Bio Farma. Dan jika keluarga Liberton bisa mendapatkan grup Bio Farma, hal ini tidak hanya akan memberi mereka penghasilan yang signifikan, namun mereka juga akan mampu menarik peluang besar untuk bekerja dengan keluarga-keluarga kuat lainnya. Hal ini akan membuat mereka melonjak beberapa tahun cahaya ke depan dalam kemakmuran mereka. Kalau begitu, kita akan mengikuti ide itu, Crowley menyatakan.
Bab 1690. Sore berikutnya, Iwan, Tari, dan Ratna pulang lebih awal dari pekerjaan mereka untuk menyambut kedatangan Albert dan Lucas. Tak lama kemudian mereka mendengar deru mesin di dekat rumah mereka. Saat mobil Lucas tiba, mengikuti alamat yang diberikan Tari, selusin mobil mahal masuk ke dalam villa. Itu aneh. Mengapa ada begitu banyak mobil? Mereka bertiga terkejut dengan hal ini. Kemudian ketika mereka merenungkan kejadian yang aneh itu, pintu mobil terbuka. Albert, Lucas, Indra, Harry, dan bahkan Aldo keluar dari mobil masing-masing. Itu alasannya. Iwan tersentak saat menyadari. Iwan tadinya mengira hanya Jeremy dan Lucas yang datang. Namun ternyata Indra, Naldo, dan juga Harry memutuskan untuk ikut juga. Setelah berpikir beberapa lama, Iwan akhirnya mengerti bahwa Harry, Indra, dan Naldo mungkin datang mengunjungi putri dan cucu mereka masing-masing. Kakek Jeremy, Tuan Kusumo, semuanya sudah lama tidak bertemu. Iwan menyapa mereka dengan senyuman saat dia mendekat. Ya, sudah lama sekali. Iwan, bagaimana keadaan wilayah selatan ini? Apakah kalian mengalami masalah? Para tetua bertanya dengan prihatin sambil tersenyum. Ya, sejauh ini semuanya berjalan lancar, jawab Iwan agak ambigu. Tari dan Ratna memutar mata mendengarnya. Mereka telah mempunyai begitu banyak musuh dan terjebak dalam begitu banyak situasi berbahaya sejak tiba di sini sehingga mereka tidak dapat menghitung lagi, sama sekali tidak seperti yang dikatakan Iwan. Untungnya, Iwan adalah orang pintar yang memiliki akal. Itulah sebabnya mereka semua berhasil lolos dari kematian setiap saat. Jika tidak satu pun dari mereka akan berdiri di sini sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda akan datang? Tuan Kusumo? Iwan mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan tatapan ragu. Oh, itu adalah keputusan menit-menit terakhir untuk mengunjungi Yuni, Ratna, dan Rina. Kami tidak memberitahumu karena kami ingin membuat ini kejutan. Indra, Henry, dan juga Naldo menjawab dengan suara bulat. Sekarang Yuni, Ratna, dan Rina telah berada di wilayah selatan bersama Iwan. Selama beberapa waktu, mau tak mau mereka merindukan gadis-gadis mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar rencana kepala keluarga Lestari, yaitu Jeremy, untuk mengunjungi mereka di wilayah selatan, pada malam sebelumnya, mereka memutuskan untuk ikut serta setelah beberapa diskusi. Kejutan yang tidak menyenangkan. Ratna memutar matanya. Satu-satunya alasan Ratna datang ke wilayah selatan adalah karena ayahnya. Naldo memaksanya melakukan hal tersebut di luar keinginannya. Naldo sangat khawatir dengan siapa Ratna akan bersama. Jadi, Naldo mengirimnya ke wilayah selatan untuk berlibur. Dengan harapan, Ratna akan membawa pulang pacarnya. Sekarang setelah Naldo datang berkunjung, Ratna dapat dengan mudah menebak bahwa Ratna akan direcoki selama beberapa hari tentang kehidupan cintanya. Oleh karena itu, Ratna tidak hanya tidak senang dengan kejutan ini, tetapi Ratna bahkan mulai merasa kesal dengan kemunculan ayahnya yang tiba-tiba. Jika Ratna tahu ayahnya akan ada di sini, Ratna akan tinggal di kantor lebih lama daripada mengikuti Iwan dan Tari pulang. Setelah dipikir-pikir, Ratna sudah lama meninggalkan kota Jogja sehingga Ratna merasa sedikit rindu kampung halaman. Kenyataannya, Ratna diam-diam senang karena ayahnya datang jauh-jauh menemui